Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang onani dan masturbasi menurut kajian fikih Islam. Dalam kajian fikih dikenal istilah istimna, alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan maupun dengan yang lain. Baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. Hanya saja dalam bahasa sehari-hari kita dibedakan, pada laki-laki dikenal dengan istilah onani, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi. Kendati keduanya lebih cenderung dilakukan oleh sendiri. Mayoritas ulama fikih membolehkan istimna, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, tetapi bila dilakukan bersama pasangan yang sah. Dan selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri, seperti haid, nifas, puasa, itikaf, atau ibadah haji. Sebab, pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat. Namun, istimna, yang dilakukan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada pula yang mengharamkan dalam kondisi tertentu, dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun, ada pula yang memakruhkan. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, sebagaimana ayat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Qs Al-Mukminun ayat 5-6. Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah, sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Qs Al-Mukminun ayat 7. Di samping itu, Allah juga memerintah agar yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga dia memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Qs Al-Nur ayat 33. Dengan demikian, menurut ulama Syafi'i, istimna, onani atau masturbasi, merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan, dan sebagainya. Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya istimna, dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at, menikah, maka menikahlah. Sebab, menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Mereka menyatakan, seandainya istimna atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyarankannya sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki tadi tentunya lebih kuat bila memperhatikan hadis berikut ini. Artinya, ada 7 golongan yang tidak akan dilihat, diperhatikan. Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat.
Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya, onani. Ini keterangannya dari Al-Baihaqi, Syu'abul Iman, Jilid 7, halaman 329. Selanjutnya hadis yang artinya, orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.